Selamat datang di Tapanuli TV 8. Hari ini kita akan mengupload salah satu prosesi pengangkatan tulang belulang tradisi adat Batak, yang mana pengangkatan tulang belulang ini biasanya dilakukan ada dua faktor. Pertama itu atas permintaan arwah melalui mimpi. Yang kedua atas inisiatif keturunan ini tadi, orang yang meninggal itu tadi. Hal ini dilakukan karena berdasarkan tradisi, yang mana tradisi adat Batak itu dia kalau tidak belum sempurna punya keturunan dari anak, punya keturunan dari anak laki-laki dan anak perempuan, ini dinyatakan belum sempurna. Artinya ini dikuburkan masih di pemakaman umum atau di areal perkebunan dia sendiri atau di tanah dia sendiri, seperti itu. Nah, sehingga itu kalau dia meninggal sebelum mempunyai cucu. Apabila dia meninggal anak-anaknya masih kecil, hal-hal seperti inilah yang sering terjadi. Jadi begitu anaknya ini sudah besar, anaknya sudah punya keturunan juga, baik anak perempuan, baik anak laki, mereka ini sepakat untuk menyempurnakan kehidupan nenek moyang mereka, yang mana nenek moyang mereka ini sebagai pembawa garis keturunan dalam marga Batak. Jadi nanti nama anak cucu pertama yang laki-laki dari anak pertamanya yang meninggal ini, itu akan dituliskan namanya di dalam satu tambak itu. Jadi nantinya ini tulang belulang ini disatukan kepada saudara-saudaranya yang meninggal ini, yang sudah meninggal juga. Ini disatukan dan ditulislah nama-nama di sana sesuai dengan urutan masing-masing. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, panggilannya nenek sianu, opung sianu. Seperti itu. Dan prosesi ini biasanya dilakukan melalui prosesi adat juga, yang mana prosesi adatnya itu dia dilakukan dengan hampir sama dengan versi orang yang meninggal di usia senja. Cuman tidak terlalu besar versi adatnya. Ada yang bisa secara kekeluargaan, ada orang keluarga itu sendiri, ada yang bisa sampai besar kalau keturunannya ini orang-orang kaya. Seperti itu. Kalau orangnya ini keturunannya masih tergolong hanya sederhana, itu sah-sah saja mereka melakukan hal seperti itu. Dan pengambilan tulang belulang ini itu dibersihkan. Setelah selesai dibersihkan, dimasukkan ke dalam kain, diiringi dengan doa-doa dan mengucapkan sepatah kata, dua patah kata untuk bagaimana bergiliran mereka ini mengucapkan sepatah kata, dua kata untuk minta menyampaikan doa agar keturunannya itu terberkati dan mereka tenang di alam sana. Dan nenek moyang mereka ini didoakan agar Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan tempat yang baik di sisinya. Seperti itu.
Dan perlu kita ketahui, langkah seperti ini bukan merupakan pelanggaran terhadap agama menurut di zaman dulu dan sampai sekarang, karena itu sama dengan dianggap menghormati orang tua. Karena dalam istilah Batak dan kekristenan, bahwa badannya saja yang mati, kalau arwah itu tetap hidup. Sehingga kalau badannya itu merasa terancam atau terganggu, arwahnya itu bisa menyampaikannya itu kepada keturunannya supaya itu diperbaiki. Ataupun karena kuburannya atau makamnya diganggu orang, atau ada hal-hal semacam yang tidak berkenan di hatinya, bisa disampaikan melalui mimpi. Seperti itu. Sekian yang bisa kami sampaikan, sedikit ringkasan mengenai tradisi Batak yang mengokal holi atau namanya pengambilan tulang belulang. Terima kasih.